Desa Bicara. Desa Bicara. Desa Bicara. Desa Bicara. Halo kawan-kawan Desa Bicara, kali ini kita berkesempatan berkunjung ke rumah salah satu penggerak BUMDes di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, namanya Bapak Ton Martono. Nah, ini sebenarnya orang yang menggerakkan BUMDes di desanya dan juga sekarang banyak menjadi teman diskusi BUMDes-BUMDes yang ingin bergerak lebih maju untuk pengembangan di desa. Nah, kita sudah berada di rumahnya dan mungkin akan ngobrol-ngobrol terkait dengan BUMDes ya. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kawan-kawan semua. Susah menjalankan karena belum berpengalaman. Ada juga yang dana desa sudah diberi, baru susunan pengurus dia minta honor. Honornya berapa? Belum kerja. Belum ada penghasilan sudah jalur berapa? Berarti ada juga di sini ya. Nah, jadi itu jadi problem di desa itu, problemnya itu mau jadi pengurus kalau ada honornya. Jadi dia tidak berjuang dulu, tapi honor ditanyakan dulu. Karena honor ditanyakan dulu, maka pemerintah desa juga kesusahan karena itu akan harus di SPJ kan. Di SPJ kan peralihan dana desa ke BUMDes itu kan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif, yang punya nilai ekonomis, yang ya bisnis dan benefit ya. Tapi kebanyakan yang di desa-desa itu maunya gitu, Habis ke gaji. iya. Jadi minta honor dulu. Ada seperti itu, ada, tapi juga ada hanya papan nama. Iya, papan Di tempat nama. saya banyak yang begitu. Iya, des apa gitu. Setelah kami datang, pengurusnya ada 4 orang dan belum ada apa-apanya. Udah ada kegiatan sama Iya. julurnya nggak punya. Iya, ya saya hanya beri motivasi gitu. Terus ada juga yang sudah memiliki kegiatan, punya aset, punya ini, tapi ya itu pengurusnya ya SDM ya, kembali SDM lah, kembali ke SDM yang sifatnya manajemen administrasi kurang tertib, gitu aja bahasa halusnya itu. Karena apa? Ada unit simpan pinjam tapi pengurusnya yang pinjam. Habis sama pengurusnya. Banyak yang pinjam, nggak ada yang simpan ya Pak? Namanya simpan pinjam, simpannya nggak ada, tapi pinjam. Pinjam semua. Habis deh. Untuk macam-macam. Ya kemarin saya bilang secara halus memang administrasi dan manajemen kurang bagus. Yang kedua SDM, dan yang ketiga kondisional. Yang keempat juga karena mereka membandingkan antara kerja dapat upah dengan mengurusi BUMDes dapat honor. Itu dilematis. Artinya kalau dia kerja di BUMDes itu bukan perjuangan atau apa ingin memajukan desa, membangun desa inklusif dan lain-lain, tapi honor yang ditanyakan. Ya problemnya banyak macam-macam, tapi juga ada yang bagus. Yang bagus sekali juga ada. Ya, yang bagus sekali seperti yang ngelola Gua Pindul, ya, BUMDes Mandiri, kemudian Bleberan, Gunung Api Purba, Manggeran Pak Sugeng. Kalau kami mulus karena Osdes, terus
LPG diterima, semua diterima, kita serah terima aset apa keuangan, aset administrasi, kemudian inventaris dan lainnya, termasuk mobil inventaris dan kantor baru. Kantornya sekarang di mana, Pak? Itu sebelah selatan puskesmas. Ya itu. Itu tugas baru. Nah, itu sudah jadi, sudah ini lengkap, musdes dan yang pengurus. Tapi saya melihat Oh, SDM yang ditata sudah sesuai. Makanya kemudian ya udah kita, karena saya udah berturut-turut sih dari awal sampai jadi, kemudian suksesi, nah selesai. Iya. Sekarang tinggal jalan kan, semuanya udah ada, sudah jadi. Iya. Ya, ADRT juga sudah dirubah. Jadi di ADRT sekarang sudah ada perubahan-perubahan. Kalau dulu kan masih kecil ya honor kita itu. Sekarang sudah ada perubahan menjadi agak menengah gitu. Oh, gitu. Nah, Berapa kali lipat, Pak? ya cuma 2 kali lipat. Aduh, lumayan banget itu, Pak. Ya. Masanya Pak Tan tuh perjuangan. Ya, saya dari 60 juta Hmm. menjadi 3, sekian M. Omset. Iya, dari 60 juta. 60 juta aja bentuknya hanya kwitansi sama ini. Karena Fisik. iya, karena yang tapi tercatat terus, tiap LPG itu tercatat terus. Yang penting update laporan ada. Iya, pelaporan. Jadi kita kan sehatnya itu karena bisa menelurkan ini apa, neraca bulanan. Ah ya, itu yang paling penting. Neraca bulanan, triwulanan, semesteran, dan yang terakhir tahunan. Itu dicantumkan terus Kondisi. sebagai aset, ya, Hmm. sekalipun dalam bentuk pinjaman. Iya, benar. Ya, ya masih ada yang sekitar 15 jutaan. Macet, Pak. Macet atau enggak itu, Pak? Ya, ngangsurnya cuma dikit-dikit itu. Oh, gitu. Yang 15 juta itu. Iya, ngangsurnya 200.000. Tapi tetap kita buat neraca, karena itu memang aset. Iya. Nah, Oh jadinya aset ya? Iya, meskipun di dalam bentuk pinjaman nanti kan iya 200 tetap masuk di neraca Oke. bulanan. Iya, Tetap tercatat ya. tetap tercatat. Iya. Makanya kami pakai akuntan publik itu ketika LPG tahunan itu supaya apa ya, diupdate oleh semua tokoh, semua ini dinas-dinas dan lain, kita tembusi semua sehingga kita dianggap yang apa ya, istilahnya paling sehat itu loh. Sehat. Iya. Makanya untuk percontohan, Betul. makanya kami diundang ke pendampingan itu karena kami tahu persis Masalahnya. ya, karena kami kan pelaku. Iya. Pelaku itu enak tahu persis dari awal mula berjuang selama sekian tahun nggak ada ininya sampai udah muncul ratusan, kemudian M, Ada peningkatan. peningkatan terus. Ya, ya. Nah, kami makanya kenapa bisa nyewa akuntan publik tiap tahun itu karena itu supaya dalam bentuk LPG jadi itu udah nggak ada yang ini. Kemarin LPG terakhir itu nggak ada yang bertanya ya. Buku sekali nggak ada yang bertanya. Padahal kita udah siap semua. Malah nggak ada yang tanya. Langsung tanya, Pak. Iya. Habis kita bacakan ya selesai. Bubar. Iya. Ya problem di BUMDes itu macam-macam ya. Problem pertama memang SDM. Yang kedua problemnya itu masalah soal
penyertaan modal. Problem ketiga yang terkait dengan masalah nilai-nilai perjuangan untuk membangun desa itu sedikit. Yang keempat, orientasinya masih kepada materi. Kemudian yang kelima, soal yang di faktor utama yang dikelola itu belum fokus ya. Di prioritas apa yang ditentukan kan dia mencari-cari untuk apa yang bagi di desa itu bisa jadi prioritas. Tapi setelah kami di forum Bumdes Gunung Kidul ya, kita berikan motivasi semua, sehingga sekarang banyak yang sudah mulai muncul, bermunculan ya. Ada yang biro jasa, pasar desa, kemudian sampah, kemudian kuliner, kemudian subwisata kerjasama dengan Pak Darwis, kemudian pertanian, agribisnis, air minum, kemudian ya banyak sekali. Sekarang ada 22 produk unggulan yang dikelola. Kemudian ada lagi tentang ATK. Jadi di daerah Tepo sana kan untuk fotokopi jauh. Nah, itu Bumdes mengelola itu dengan dana desa 30 juta penyertaan modal. Terus untuk beli mesin kopi untuk ATK, mesin ATK itu. Kemudian orang-orang sekitar fotokopinya pada ke situ. Di samping jualan ATK, kertas ballpoint dan seterusnya. Sekarang udah lumayan berkembang. Ya. Nah, itu bagus karena setelah berkembang baru mikir honornya. Kalau yang belum apa-apa udah mikir. Lucu-lucu Pak ya itu. Tapi dengan seperti itu jadi kita itu kaya pengalaman, wawasan, pemikiran, dan ke depan itu ternyata semua produk unggulan bisa dikelola. Nah, itu dia tadi obrolan dengan Pak Ton Martono. Semoga bisa menginspirasi dan terus menguatkan kawan-kawan, Bapak Ibu yang sedang mengupayakan BUMDes di desanya atau di kampungnya untuk tetap kuat dan terus bergerak. Sampai bertemu di video selanjutnya ya.